Hai teman-teman di seluruh Nusantara, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan perbaikan rice cooker atau Magicom, dimana di sini modelnya adalah SRCEZ18. Nah, ini untuk kerusakan dari rice cooker ini adalah mati total. Saya akan coba berikan sumber ya. Oke, di sini untuk lampu indikatornya tidak menyala sama sekali. Jadi seperti tidak ada sumber yang masuk. Dan untuk kerusakan seperti ini pastikan untuk jack pada bagian soketnya ini pastikan terkoneksi dengan benar. Ya. Oke. Saya coba pasangkan. Oke. Di sini tidak ada menyala sama sekali. Untuk kerusakan seperti ini ada kemungkinan ya di bagian kabelnya ini mungkin bermasalah. Namun untuk lebih pastinya kita harus cek terlebih dahulu apakah memang benar kabelnya ini mengalami masalah. Kita harus lakukan pengukuran terlebih dahulu. Baik, untuk melakukan pengukuran kabel kita bisa menggunakan multitester, yang mana kita harus lakukan pengukuran pada kabel ini apakah di jalur kabelnya ini ada mengalami putus ya. Kita coba ukur dulu. Nah, ini kita arahkan ke skala ohm. Oke, kita coba ukur dulu ya kabelnya. Oke, ini tidak putus yang sebelah kanan, kemudian yang sebelah kiri. Oke, jadi kabelnya tidak masalah ya. Jadi memang ada permasalahan di Magicomnya. Selanjutnya kita akan coba lakukan pembongkaran. Untuk melakukan pembongkaran, di sini ada skrup. Dan di sini ada skrup. Ya, kita buka terlebih dahulu. Ini jadi untuk melakukan perbaikan rice cooker ini sebenarnya sangat mudah, tidak perlu waktu yang lama, kita bisa lakukan pembongkaran sendiri. Oke. Nah, kemudian di sini juga masih ada nih ternyata skrupnya. Jadi pastikan skrupnya terlepas semua. Nah, ini dari dalam ini sepertinya. Jadi setelah skrup ini kita lepas ya, ini tidak bisa dilepas. Kita pastikan di sini ada batas garis ya, perbatasan. Di sini kita bisa coba tekan baru dorong ke atas. Nah, seperti ini ya. Oke, jadi seperti ini dalamnya. Dan di bagian komponen dari rice cooker atau Magicom, komponennya seperti ini. Ini bisa kita coba lepas supaya tidak mengganggu. Nah, komponen-komponen pada Magicom itu di sini ada kabel elemen. Nah, ini elemen pemanasnya. Karena ini tidak mendapatkan arus, maka Magicom ini tidak bisa menyala. Nah, dari elemen ini terdapat jalur kabel yang menuju ke fuse. Nah, ini ya. Fuse-nya pasti tersembunyi. Nah, ini kita bisa coba lepas. Biasa kalau mati total itu kalau tidak kabel ya fuse-nya. Nah, ini karena kabel kita cek bagus. Nah, kita
cek di fuse-nya ini ya, biasa fuse-nya ini putus. Oke, kita coba ukur apakah benar fuse-nya putus. Ya, di sini ujungnya, di sini dan di sini. Nah, kita ukur di sini ya. Ini jalur fuse-nya ini, ya, ke sini. Apakah ke sini ada hambatan? Ya, tidak ada ya. Jadi jalur yang ke sini putus karena ada fuse-nya ini. Oke. Langsung saja, tidak perlu repot, kita harus lakukan pergantian fuse-nya ini. Nah, untuk bentuk fuse-nya bisa kita lihat. Ya, seperti ini fuse-nya. Nah, fuse-nya seperti ini, dan ini harus kita ganti sesuai ukuran fuse-nya ya. Dan kalau bisa jangan disambung seperti ini, jangan ya, karena ini fuse ini adalah pengaman. Apabila terjadi panas yang berlebih, maka fuse ini akan putus. Oke, kita akan coba cek berapa ini fuse-nya nih, ada keterangannya nih berapa derajat. Nah, di sini untuk fuse-nya terlihat ya, di sini nampak tidak jelas, yaitu 145 derajat 15 ampere. Nah, kita harus lakukan pergantian sesuai dengan derajatnya ini ya. Di atasnya sedikit tidak masalah, namun kalau bisa sih jangan di bawahnya ini. Oke, di sini saya memiliki fuse yaitu 155 derajat dengan 10 ampere. Nah, ini masih bisa ini mendekati ya, walaupun ampernya berbeda tidak masalah, yang kita utamakan derajatnya ini. Oke, derajatnya ini lebih besar daripada aslinya. Oke, kita tinggal lakukan pergantian saja ya. Dan untuk pergantian ini tidak boleh terlalu panas apabila dilakukan penyolderan, karena nanti bisa putus. Apabila solder yang kita gunakan panasnya melebihi dari kemampuan derajatnya ini, maka biasa fuse ini akan putus ya. Untuk menghindari hal tersebut, kita tidak usah melakukan penyolderan ya. Makanya dari pabrik pun tidak dilakukan penyolderan, tapi dijepit ini nah, seperti ini. Jadi kita langsung saja kita potong di sini, sisahkan kawatnya sedikit. Oke, kemudian ini tinggal kita lilitkan saja. Nah, lilit ya. Oke. Oke, setelah dililit pastikan sudah kuat ya, seperti ini. Nah, ini ya, paling tidak melilitnya ya minimal 2 lilit. Oke, selanjutnya ini bisa kita potong di sini. Nah, ini bisa kita lilit juga. Nah, seperti ini. Jadi cukup mudah. Kemudian kita coba bungkus kembali. Oke, seperti ini. Dan pastikan
fuse-nya sudah tidak putus ya, kita coba ukur, kita ukur lagi ini dari sini menuju fuse dan ketemu ini. Oke, tidak putus sudah ya. Tadinya putus di sini. Jalur yang ini putus, sekarang sudah tidak. Oke, sekarang tinggal kita kembalikan ke posisinya. Nah, seperti ini ya. Oke, selanjutnya sebelum kita melakukan pengetesan, pastikan kinerja dari switch ini normal. Nah, ini kinerja dari switch ini normal. Oke, setelah dirasa normal, kita bisa lakukan pengetesan terlebih dahulu. Oke, kita coba tes dulu ya. Oke. Dan ini lampu indikatornya apakah sudah menyala? Kita tes. Oke, menyala ya. Nah, menyala. Nah, oke, bisa lihat. Dan apabila kita arahkan ke cuk, ya, menyala ya. Oke. Lihat. Ini apabila ada yang tidak beres di bagian cupnya nih, bisa kita benahi. Nah, ini kurang gigit ini. Ini bisa kita coba bengkokkan sedikit ke bawah supaya bengkokannya dapat. Nah, seperti ini ya. Oke, selanjutnya kita tinggal rapikan saja. Cukup mudah ya ternyata untuk perbaikan dari rice cooker ini. Ini kita skrup lagi. Jadi tidak perlu waktu yang lama, sudah bisa kita lakukan perbaikan sendiri untuk rice cooker yang mengalami kerusakan mati total. Dengan cukup mengganti komponen fuse dengan harga sekitar 2.500 ya, rice cooker sudah bisa kembali normal. Oke, kita coba pasang dulu. Nah, sudah kita
colok ya. Selanjutnya kita coba berikan sumber. Lihat lampu indikatornya. Oke, nyala ya. Apabila kita tekan cook. Dan untuk memastikan apakah ini sudah normal atau tidak, kita bisa berikan sedikit air di sini untuk melakukan pengujian ya. Kita coba berikan air sedikit. Nah, untuk melakukan pengetesan, kita coba berikan air sedikit ya untuk melakukan pengetesan. Kita tuangkan saja airnya. Ya. Nah, apabila nanti air ini sudah mulai habis, maka otomatis ini posisinya akan ke warm ya, menghangatkan. Baik, kita akan coba lakukan pengetesan terlebih dahulu ya. Kita coba mulai memasak. Oke. Dan di sini proses memasak sedang berlangsung. Baik teman-teman, setelah kurang lebih kita lakukan pengetesan. Nah, ini waktunya kurang lebih sekitar 25 menit. Nah, nanti akan otomatis handle-nya ini akan naik ya, akan naik. Kemudian lampu indikator pada cooknya ini akan berpindah ke warm, memanaskan. Oke, kita tunggu dulu prosesnya. Apabila normal seperti itu. Namun apabila masih tetap kondisinya di cook, maka fuse tersebut akan putus lagi. Jadi itu sebenarnya masalah dari Magicom ini. Mengapa fuse itu putus? Karena proses pemasakannya waktu memasak itu terlalu lama. Oke, setelah handle-nya tadi sudah kita coba cek dan kita benahi ya, normal, dan kita lakukan pengetesan. Kita tinggal menunggu hasilnya, apakah kinerja dari handle-nya ini berfungsi normal. Oke, kita tunggu dulu ya. Oke teman-teman ya, secara otomatis handle langsung naik dan lampu indikator sudah berpindah ke posisi warm yang awalnya tadi di cook, menandakan bahwa proses perbaikan kita ini sudah sempurna ya teman-teman. Oke, kita bisa lihat hasilnya. Apakah air yang kita tuang tadi sudah mulai mengering? Kita lihat ya. Nah, seperti ini ya. Jadi air yang tadinya 1 gelas kita masukkan dalam kurun waktu 25 menit akan kering seperti ini ya. Namun tidak kering total. Masih menyisakan sedikit. Jadi lama waktu proses pengetesan itu tergantung jumlah kandungan air yang kita masukkan. Semakin dikit tadi, misalkan setengah gelas ya, paling tidak sekitar 15 atau 20 menit ya. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan video saya, dan kita akan ketemu lagi pada video-video saya selanjutnya. Sampai jumpa.